Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, informasi kali ini kita bahas tentang mobil hidrogen, mobil yang ditenagai oleh air yang dikonversi menjadi hidrogen. Ini teknologi yang luar biasa, tapi kita simak dulu seperti apa tantangannya untuk mengembangkan teknologi kendaraan ini. Ini menjadi teknologi yang luar biasa, teknologi kekinian ya, teknologi masa depan, dan ini sudah diluncurkan. Oke, karena ini teknologi yang sangat luar biasa, maka ini harapannya menjadi suatu yang akan membanggakan dan akan memudahkan ya. Akan tetapi teknologi itu tidak semudah. Yang penting teknologi canggih, lalu dia pasti akan melenggang dengan begitu saja dengan baik. Itu tentu saja tidak. Dia punya tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah infrastruktur untuk ketersediaan hidrogennya itu sendiri. Bahkan warga Amerika yang sudah beli mobil ini, mereka mengeluh, mereka protes. Ini mobil hidrogen ini membuat Amerika hidup di neraka. Seperti apa? Coba kita simak. They're hydrogen powered cars in the United States for around $10,000. Now, that is not fake, because actually Toyota's, they're offering a discount of 50% on their hydrogen cars. So 25,000 down from 50,000. Now, they were originally around 70,000, but anyway, they come down to 50. Now they've reduced them down to 25, plus you get $15,000 of free fuel. Toyota are now selling. Kemudian ini hydrogen fuel prices are crazy, judulnya ya. Who should you complain to? Wah, jadi ini mau apa, hydrogen ini harganya gila, terus mau komplain kemana kalian? Me, when I was shopping around, and especially doing a ton of research with one of these, because this is not like your average car. What's the infrastructure like? How do I fill up? What's the pricing? I'm pretty sure most of you, or you should have. Oke, ini adalah mas-mas Jepang yang komplain ya. Pada intinya teman-teman, karena ini teknologi baru, maka dia membutuhkan infrastruktur yang kuat, yaitu apa? Salah satunya adalah ketersediaan hidrogen untuk saat mereka dalam perjalanan. Misalkan dari Jogja mau ke Jakarta sampai Cirebon habis suplai hidrogennya, terus gimana? Maka kalau nggak ada untuk beli hidrogen di area-area itu, ya dia harus berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan itu konyol ya, itu sangat konyol. Sama halnya kita pakai mobil biasa, mobil tua, kemudian sampai Cirebon, tahu-tahu kayak saya kemarin putus timing beltnya, akhirnya nggak bisa jalan kemana-mana. Akhirnya besok paginya baru ajak teman bengkel dibenerin. Itu sama-sama mendapatkan trouble di perjalanan, sehingga kita pun harus meninggalkan mobil kita untuk cari bantuan. Kalau ini cari hidrogen, wah itu sangat tadi konyol kalau memiliki ini di saat infrastruktur belum siap. Beda dengan mobil listrik. Listrik kita di Indonesia sudah teraliri listrik ya, dari ujung timur sampai ujung barat listrik ready. Nah, kalau terjadi misalkan, bahkan kalau sekarang tempat pengisian listrik itu sudah dipersiapkan di beberapa titik ya, banyak SPKLU ya, itu sudah dipersiapkan. Jadi dalam perjalanan itu kita ada kenyamanan karena bisa ngisi listrik di titik-titik perjalanan itu. Walaupun toh kepepetnya kok nggak nemu atau masih jauh dengan pengisian itu, kita bisa ada solusi. Misalkan berhenti di orang yang rumahnya besar, itu kan berarti listriknya wattnya besar, bisa minta tolong di situ, atau ke masjid besar berhenti ngomong sama pengurusnya, saya mau butuh bantuan karena saya butuh mengisi beberapa kWh paling tidak untuk bisa sampai ke pengisian selanjutnya. Belikan kuota belikan paket listrik untuk masjid itu misalkan, kemudian diisikan, lalu kalian bisa ngecas di situ. Selalu bisa ada solusinya karena apa? Listriknya ada. Walaupun nanti harus nunggu berapa jam itu nggak masalah, tapi ada solusi. Kalau ini
kalian keren ini naik ini, tapi begitu dapat masalah harus berhenti karena infrastrukturnya belum siap. Karena mobil ini memang tidak pakai BBM, tidak pakai solar, tidak pakai Pertalite Pertamax, pakai hidrogen ya, pakai air istilahnya, tapi bukan ngambil air lalu masukkan ke dalam tangki kemudian jalan, bukan, masalahnya bukan itu. Kalau bisa masukin air lalu air itu dirubah jadi hidrogen dan dia berjalan, wah itu sudah nggak ada yang bisa ngalahin teknologi itu pasti akan dikejar semua orang ya, walaupun itu pasti akan mahal, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadinya seperti kayak mobil bahan bakar gas ya, BBG. Jadi dia habis harus berhenti ke stasiun pengisian SPBG ya, kemudian dicolok, refill, bisa jalan lagi. Nah ini sama, hidrogen itu akan seperti itu. Ini nggak tahu kapan akan sampai Indonesia. Kalaupun sampai, ini juga akan berat infrastruktur. Kita masih menjalankan yang electronic vehicle ini aja masih PR ya, untuk menyiapkan titik-titik pengisian agar para pemilik kendaraan listrik ini bisa nyaman melakukan perjalanan jauh. Tapi dari mobilnya pun sudah oke ya, semakin kesini produksi dari mobil-mobil listrik itu sudah mencapai jarak tempuh 400-an kilometer. Jadi kalau 400 km itu kalau mau perjalanan Jakarta ke Bandung itu aman ya, mau PP isi di rumah full, pulang pergi nanti pulang lagi sampai rumah ngisi lagi, itu aman. Bahkan kalau di Jakarta, di Bandung sudah ada tempat-tempat pengisian itu banyak, tapi untuk spesifikasi mobil keluaran yang sekarang ini sudah memberikan kenyamanan untuk perjalanan yang jauh. Bahkan kalau mau dari Jawa Tengah ke Jawa Barat atau dari Jogja sampai Jakarta itu pun sudah berani isi full, itu dipastikan bisa sampai Jakarta dengan aman ya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.